Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana malam hari ini kita mendapat kesempatan, mendapat nikmat besar dari Allah bisa mengisi malam Ramadan dengan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Para jamaah semuanya, malam hari ini saya akan menyampaikan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang di antara kamu semua dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi gumpalan darah seperti itu juga, yaitu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Jadi kita semua berada di rahim ibu pada masa awal 4 bulan, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Berarti 40 kali 3 120 hari atau 4 bulan. Setelah sempurna 4 bulan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam mudghah, segumpal daging yang ada di dalam rahim tersebut. Untuk apa? Setelah ditiupkan roh, kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diberi tugas untuk menetapkan 4 macam. Pertama, bikat birizqihi, untuk dituliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, batas umurnya di dunia, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'id, dan dia celaka atau bahagia. Para jamaah semuanya, bahwa setelah 4 bulan ditiupkan roh, 4 macam ini yang ditentukan untuk kita semua di dalam rahim ibu: rezeki, ajal, amal perbuatan, celaka atau bahagia. Inilah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir sejak kita ada di dalam rahim ibu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita nanti menjadi orang yang celaka atau bahagia. Amal perbuatan kita bagaimana, ajal kita sampai di mana, kemudian rezeki kita sebanyak apa, sudah ada ketentuannya. Tetapi karena kita semua tidak mengetahui takdir yang ada di dalam diri kita masing-masing, maka kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar berikhtiar, berusaha. Setelah kita dilahirkan ke dunia, lalu
badan kita bertambah dari hari ke hari, pertumbuhan terus sampai kita menjadi dewasa. Setelah dewasa kemudian kita semua berikhtiar, bekerja, belajar, menuntut ilmu, berusaha dengan bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh manusia, padahal ketentuannya sudah ada, tapi kita semua tidak mengetahui itu, dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk menuntut ilmu, untuk berusaha. Dan manakala seseorang itu bersungguh-sungguh, maka ada takdir yang oleh Allah diganti. Karena takdir kata para ulama ada dua macam, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Mubram itu takdir yang sudah ditentukan dengan pasti. Kalau mu'allaq itu ketentuan yang masih digantungkan dengan usaha kita semua. Kalau kita mau berusaha, berikhtiar, maka ada di antara ketentuan itu yang dirubah oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam suratul Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah terdapat induk Alkitab, yaitu catatan untuk kita semua. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salam pernah pada suatu hari diberitahu oleh malaikat bahwa tetanggamu umurnya tinggal sekian hari. Nabi Musa memperhatikan terus, ternyata sampai hari yang ditetapkan tetangganya masih baik-baik, sehat walafiat, tidak ada tanda-tanda sakit. Lalu tetangga tersebut didatangi oleh Nabi Musa, saya sudah diberitahu oleh malaikat umurmu tinggal sekian hari, ternyata itu semua sudah terlewati dan ternyata kamu masih sehat walafiat. Apa yang kamu lakukan? Ternyata dia birrul walidain. Kemudian selain birrul walidain, dia rajin bersilaturrahim, dia berbuat baik kepada orang lain. Jadi amal perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu bisa menambah umur kita atau menambah keberkahan umur kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadisnya ini baru separuh, tapi karena waktunya dan kita akan melaksanakan sholat tarawih, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Intinya bahwa takdir pada diri kita ini sudah ada, kita diperintah untuk berusaha. Dijelaskan ada orang yang bersungguh-sungguh antara dia dan surga tinggal sejengkal, tapi karena ada takdir buruk akhirnya dia masuk neraka. Ada juga orang yang beramal buruk terus, antara dia dan neraka tinggal sejengkal, tapi karena ada takdir baik akhirnya dia ditetapkan oleh Allah masuk surga. Sebagaimana di dalam cerita yang lain, hadis yang lain, ada satu orang yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat, datang kepada pendeta, dia bertanya, apakah Allah masih menerima taubatku? Kata si pendeta itu, Allah tidak akan menerima taubatmu, dosamu terlalu banyak. Akhirnya si pendeta itu dibunuh sekaligus, sehingga cukuplah 100 nyawa yang dia bunuh. Kemudian dia pergi kepada pendeta yang lain, jawabannya Allah membuka pintu rahmatnya, Allah menerima taubatmu dengan syarat kamu meninggalkan tempat yang buruk, pindahlah ke tempat orang-orang yang baik. Akhirnya setelah sampai di tengah perjalanan, belum sampai ke tujuan, dia meninggal. Maka Allah mengutus malaikat, ada malaikatul azab, ada malaikatul rahmah yang berebut untuk mengambil jenazah tersebut. Akhirnya Allah mengutus malaikat, sekarang kalau kalian berebut tentang jenazah ini, yang satu akan memasukkan ke neraka, yang satu akan memasukkan ke surga. Kata malaikat yang diutus terakhir, sekarang kamu ukur kira-kira lebih dekat kemana dia itu. Ternyata setelah diukur jaraknya sama,
hanya lebih dekat sejengkal ke tempat yang baik, maka akhirnya dia diserahkan kepada malaikatur rahmah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua di bulan yang penuh berkah ini dapat mengisinya dengan banyak beribadah, bertaqarrub, berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan atau dengan hati, atau berzikir dengan banyak membaca Al-Quranul Karim atau melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah, ni'mah, maghfirah dan idkun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.